Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bersilaturahim antara saudara muslim. Alhamdulillah, hari ini saya ingin menjelaskan mengenai beberapa hal kepada abang-abang semua, kepada bapak-bapak semua yang mungkin terlibat di dalam ataupun memberikan support lah, ataupun ya selama ini mungkin banyak tahu mengenai Pondok Tahfiz Nurul Qalbi. Ya, sebagaimana yang diketahui bahwa saya sudah sejak Oktober 2018 saya sudah terlibat di dalam kepengurusan Pondok Tahfiz ini. Ya, banyak suka dukanya dari awal, banyak juga ilmu yang saya pelajarin, dan juga semakin hari semakin kemari semakin mengerucut kepada masalah. Ya, mengerucut pada masalah itu yang paling intinya itu adalah bagaimana kelanjutan ke depannya yang namanya Pondok Tahfiz ini. Apakah memang tetap bertahan seperti ini? Apakah sifatnya hanya seperti Pondok Tahfiz tradisional? Karena kalau boleh dikatakan itu, Pondok Tahfiz yang kita jalani ini sekarang ini adalah sama seperti Pondok Tahfiz tradisional, sama dengan Pondok Tahfiz yang di sebelah tembok sana, yang yang dari Nusa Tenggara Barat, dari Lombok, dari Bima juga ada. Sama dengan Pondok Tahfiz yang bahkan kita masih di bawah beberapa Pondok Tahfiz yang sudah menetapkan kurikulum standarnya Pondok Tahfiz modern. Ya. Nah, saya ingin mengutarakan dulu bahwa sebentar, saya mungkin buka file saya ya. Begini, beberapa waktu lalu saya ada memberikan proposal mengenai future daripada Pondok Tahfiz ya. Ya, sebelumnya saya mohon maaf karena melalui beberapa file yang saya kirim, saya belum mendapatkan respon positif dari teman-teman semua, abang-abang semua, bapak-bapak semua. Saya hanya mendapatkan belum ada ruang untuk diskusi dari apa yang telah saya sampaikan tersebut. Tidak ada kelanjutan diskusi di antara kita. Hanya membaca, karena saya juga paham kesibukan bapak-bapak sekalian, tetapi dengan adanya saya membuat video ini, saya berharap ini dapat ditonton, dapat disaksikan sambil bawa mobil, sambil santai kah. Jadi tidak usah ditonton, didengarkan aja suaranya, cukup ya. Saya akan menjelaskan secara detail. Begini, pada proposal yang saya sampaikan itu adalah selama ini tujuan pondok itu adalah melahirkan kader hafiz yang dengan metode yang dipilih adalah mungkin 30 juz selama 3 tahun, ya kan? Tapi nggak ada bahkan ada yang lebih cepat dari 3 tahun, tapi hanya 1-2 orang saja. Tetapi yang paling banyak itu adalah di atas 3 tahun, bahkan sampai ada yang 6 tahun. Nah, selama perjalanannya saya sebagai ketua pondok selama 7 tahun lebih ini, ternyata yang data yang menunjukkan target itu sulit.
tercapai karena setelah apa namanya ternyata data menunjukkan target itu sulit tercapai secara konsisten. Artinya bukan tujuan yang salah, tetapi metodenya yang perlu dievaluasi, gitu. Nah, dalam dunia pendidikan Islam, para ulama tidak selalu memulai dari hafalan yang banyak. Mereka membangun 3 fondasi secara bersamaan: Al-Quran, hafalan dan bacaan, lalu kedua bahasa Arab, yang ketiga adab dan akidah. Nah, sebenarnya ini yang namanya kurikulum di dalam sebuah pondok tahfiz. Ini dia. Nah, kenapa saya pilih ini? Karena setelah saya menjalani beberapa kali evaluasi ataupun saya membawa para anak santri ini untuk melanjutkan ke pendidikan selanjutnya seperti di Bait Quran. Ada satu lembaga namanya Bait Quran di daerah Pondok Cabe sana, miliknya Ustadz Quraisyah. Di sana adalah lembaga mempelajari mengenai kitab khusus buat orang-orang tahfiz dan intensif selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Jadi kita sudah ada ngirim 2 santri ke sana. Hasilnya apa? Hasilnya adalah mereka nggak tahu apa-apa. Mereka tidak mengerti karena di sana majority belajar bahasa Arab, pengantar bahasa Arab. Jadi yang diterima di sana itu sebenarnya adalah para penghafal Quran yang sudah mengerti bahasa Arab. Memang kita dilakukan tes masuk dengan membaca Arab Gundul. Kebetulan waktu tes Arab Gundul itu sangat mudah dan mereka bisa lulus. Tetapi yang paling penting itu adalah hafalan memang. Karena di sana ada setoran hafalan, bahkan mereka ada duduk sampai 30 juz, ya kan. Tergantung kemampuan mereka berapa. Kalau nggak salah sampai 20 juz, ada yang 20 juz di sana. Nah, setelah mempelajari hal itu, ternyata kalau kita ingin mengirim para santri ya, yang setelah tamat dari pondok kita ini, mereka ini sebenarnya syaratnya hanya bisa bahasa Arab, bukan hafalan 30 juz, tapi syaratnya itu bahasa Arab. Kenapa? Karena pada waktu mereka melanjutkan, ya, banyak sekolah-sekolah tinggi yang berafiliasi dengan Timur Tengah. Contohnya Libya, STDI Imam Syafi'i Jember, STAI Imam Syafi'i Cianjur, dan ada beberapa banyak lagi sekolah tinggi berbasis Islam, boarding school yang benar-benar free. Itu persyaratannya bisa belajar bahasa Arab, tulis, berbicara, lisan dan tulisan. Dan hafalan nggak dituntut 30 juz, enggak, 6-7 juz cukup. Karena apa? Setelah mereka di sana, setelah mereka paham bahasa Arab, setelah mereka paham nahwu shoroh, mereka sudah bisa baca kitab. Menghafal itu gampang. Sehingga apa? Sehingga mereka yang penting mereka punya akad dulu dengan Allah bahwa mereka akan menghafal 30 juz. Nah, kalau saya yang rencana perubahan kurikulum yang saya inginkan itu adalah target hafalan itu hanya 10-15 juz saja cukup. Yang penting bahasa Arab. Nah, kalau sudah ini dijalankan, maka sebuah pondok tahfiz itu pun bisa dilegalitaskan, bisa dimasukkan ke dalam Depdikbud izinnya menjadi sebuah pondok yang punya kurikulum, dan kita juga kedepannya juga bisa mengutip bayaran kalau untuk ada para santri yang ingin join dengan kita. Dan satu lagi adalah pondok kita akan menjadi punya nama karena pondok kita adalah sebagai jembatan menuju ke sekolah tinggi, bahkan ke Timur Tengah. Ya kan? Bahkan ke Timur Tengah. Kalau udah ke Timur Tengah itu udah gampang dengan bahasa Arab itu.
ya kan? Kita dengan mudahnya kita bisa mengirim. Nah, itu rencana saya, ya itu rencana saya. Jadi tadinya rencana saya ingin Ustadz Badrul merubah cara pengajarannya ke bahasa Arab. Lalu bagaimana mengenai mata pelajaran tahfiz? Mata pelajaran tahfiz akan diajarkan oleh para alumni seperti Wahyu, Raffi, Faris yang sudah tamat. Mereka bisa mengabdi sambil kuliah dan sambil mengajarkan tahfiz kepada santri-santri kita. Gitu. Nah, jadi itu rencana saya. Tapi sayang ternyata Ustadz Badrul tidak mau tidak bersedia, karena beliau menyatakan bahwasannya beliau punya amanah dari gurunya bahwa beliau harus mengajar 30 juz. Saya nggak ngerti maksudnya apa amanah tersebut, tapi saya pikir ya nggak apa-apa, karena ini haknya dia punya rencana seperti itu. Tetapi saya berpikir bahwa kalau diteruskan ini, ya akhirnya pondok ini seperti menampung jadi panti asuhan. Itu yang saya pikir ini udah seperti panti asuhan, hanya ngasih makan orang, lalu dia hanya sebagai penghafal Quran. Dan saya akan juga jelaskan kepada abang-abang, bapak-bapak semua, apa sih kegiatan-kegiatan yang ada di pondok itu, ya. Jadi yang namanya pondok tahfiz itu kegiatannya tidak ada kita belajar menuntut ilmu, menjelaskan praktek langsung, itu nggak ada. Itu hanya bagaimana lo cara menghafal, bagaimana kamu bisa menghafal satu hari itu bisa menghafal 1,5 halaman, bagaimana caranya, ya kan. Jadi itu, ya kan? Pertama adalah mereka belajar tahsinnya dulu, belajar tajwid. Udah bener nggak maharotnya, udah bener nggak sifatnya, udah bener, oke, sekarang kamu menghafal. Jadi menghafalnya itu satu hari satu setengah halaman, satu hari 2 halaman. Ya kalau mau target 3 tahun ya lu harus menghafalnya mungkin 2 sampai 3 halaman untuk disetorkan ziadahnya gitu. Lalu mereka mengulang-ulang. Jadi otak mereka itu hanya menghafal aja, setiap hari menghafal aja gitu. Jadi itu yang saya tahu, dan saya ingin juga sedikit jelaskan mengenai jadwal kegiatan, ya. Nah, jadwal kegiatan, ya, jadwal kegiatan itu ramai gini: bangun jam 3.30 bangun, jam 4 sampai jam 30 sholat tahajud, ya. Itu wajib, ya, kewajiban yang ada di pondok. 4.35 sampai 5 seperempat sholat jamaah di masjid. Jam 5.30 sampai jam 6 mempersiapkan hafalan. Jam 6 sampai jam 8 majelis pagi setoran bersama Ustadz Baru. Jam 8 sampai 9 kerja bakti membersihkan rumah. Jam 9 sampai 9.10.30 majelis pagi murajaah. Artinya apa? Jam 9 sampai 10.30 majelis pagi murajaah itu di antara mereka saja, di antara mereka, di antara santri ke santri. Tidak ada di situ pengawasan dari ustadz, tidak ada. Lalu jam 10.30 sampai 11.45 tidur siang. Jam 11.45 sampai 12.30 sholat zuhur berjamaah di masjid. Jam 13 sampai 15 majelis siang tasmi. Itu antara jam 1 siang sampai jam 3 itu majelis siang tasmi aja, sama di antara teman-teman aja. Bukan adanya guru, bukannya ada sebuah majelis bersama musyrifnya, tidak ada. Jam 15 sholat asar. 16 sampai 17 majelis sore lagi, murajaah lagi. Mereka di antara mereka, bukan di antara mereka murajaah sendiri-sendiri. Jam 17 sampai 17 mandi sore, persiapan ke masjid. 17.45 sampai 18.20 persiapan buka puasa di masjid kalau hari Senin dan Kamis. Jam 18.25 sampai 18.00 makan malam bersama dengan jamaah di lantai 2. Itu kegiatan Senin sama Kamis, ya. Rutin itu juga bisa kita terapkan selanjutnya. Jam 7 malam sampai jam 8:30 itu adalah majelis malam tasmi bersama Ustadz Baru. Nah itu kembali lagi si Ustadz, ya kan. Nah, sholat isya berjamaah di pondok jam 20.30 sampai jam 21. Jam 21 sampai 22.30 majelis malam murajaah dan mempersiapkan hafalan. 23 sampai 3.15 tidur malam. Nah, jadi
Ini kegiatan rutin kita. Sebentar, saya ada telepon sebentar ya. Sebentar. Ya, jadi kalau kita ngelihat kegiatan-kegiatan itu, sepertinya pendampingan guru atau pendampingan musrif itu hanya sebatas waktu saja. Jadi bukan seperti kebanyakan kegiatan pondok ini hanya dilakukan sendiri-sendiri saja. Eh, jadi itu maksud saya, kegiatan kegiatan itu sangat minus. Satu hari itu boleh dikatakan 2 jam, 1,5 jam, ya, 3,5 jam. Itu hanya waktunya Ustadz Badul bersama mereka. Pagi 2 jam, malam 1,5 jam. Bahkan yang hari Kamis itu hanya pagi saja, malamnya tidak ada pengawasan. Lalu dan selebihnya, dan hari Ahad mereka libur. Ya kan, hari Ahad mereka tidur siang, sholat zuhur, sholat jamaah, ya, jadi hari Ahad libur. Nah, jadi saya melihat bahwa pondok itu memang tidak ada kegiatan apa-apa yang didampingi oleh pengajar, tidak seperti sekolah. Kalau kita membuat sekolah, ya, kalau kita umpamanya membuat target, ya, belajar bahasa Arab, itu pertemuan rutin 1 hari itu belajar nahu 1 hari, belajar sorof 1 hari, belajar muhadarsa, belajar bina, macam-macam, banyak sekali mata pelajaran bahasa Arab yang diterapkan tatap muka antara guru dengan murid. Jadi sama seperti sekolah. Nah, itu kita sebutkan kurikulumnya nanti. Nah, jadi ada aktif antara guru dan murid setiap saat. Jadi semacam masuk kelas. Ya kan, setiap hari itu setiap hari dari pagi sampai sore, ya kan, pagi sampai sore, kemudian sisanya waktunya mereka menambah hafalan. Nah, ada hari-hari, namanya Senin mereka belajar bahasa, hari Selasa mungkin mereka belajar Quran, belajar adab segala macam, kembali setoran hafalan. Hari Rabunya belajar lagi sorof. Jadi ada macam-macam jadwal pelajaran yang mereka tekunin selama 3 tahun. Karena kita pasang target, tahun ini mereka sudah sampai mana, tahun kedua sampai ini, bahkan tahun 3 mereka sudah bahasa Arab. Di kelas itu pakai bahasa Arab. Ya, jadi itu maksud saya. Nah, jadi saya kembali melihat lagi bahwa ada lagi yang satu lagi yang saya cukup mencengangkan nih. Ya, rata-rata pengeluaran saya, mungkin Bang Iput tahu, rata-rata antara 12 sampai 15 juta per bulan. Itu termasuk gaji, listrik, makan, belanja, ya, dan yang lain-lain. Itu aja itu. Kasbon koperasi. Itu aja. Itu antara 12 sampai 15 juta. Ya. Ini terlalu mewah. Anda bayangkan, seandainya paling murah aja deh 12 juta. Paling murah nih 12 juta. 12 juta saya kalikan kali 12 bulan sama dengan 144 juta 1 tahun. Saya sudah menjalani ini sekitar, kalau dikatakan start kita 2019, katakan itu 2019, 2020, 2021, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, ya,
kita 7 tahun. Kali 7 sama dengan 1.008.000.000. Itu 12 juta per bulan. 1.008.000.000. Katakan 1 miliar. Yang kita dapatkan santri, ya, itu yang boleh dikatakan itu sukses lah gitu ya. Itu kita ada 33 santri. Ya, ini di luar santri yang pertama kali dulu Bima. Kita ada yang namanya Komar, Wildan, Rozak, Asraf, Haidar, Ikhfa, Ta'rif, Musadat, Wahyu, Rizky, Faiz, Tiwa, Vito, Hanif, Asrol, Fikri, Jainal, Faisal, Faris, Hamka, Dio, Jailani, Raffi, Reynaldi, Adit, Dava, Hafiz, Rian, Ari, Amar, Daus, Sal, dan Arjun. Semua ada 33 santri sampai yang sekarang. Nah, dari 33 santri itu yang saya katakan sukses lah ya, itu Komar. Dia sudah khatam dan sekarang mengajar di Pekanbaru. Lalu Hanif, dia sudah mengajar di Pekanbaru. Lalu ada yang namanya Hamka, tapi saya nggak mengatakan ini sukses karena dia sudah tidak membawa lagi hafalan Quran. Yang dia bawa, dia kerja sekarang di tempat yang dulu kerjasama dengan kita. Lalu dulu ada Tiwa juga khatam, tapi setelah kami tempatkan di Bekasi, setelah itu minggat lari ke mana, kita balik lagi ke kampungnya. Sekarang dia jadi jaga pondok di kampungnya dan jadi imam di masjid. Nah, lalu Wahyu sekarang kita kuliahkan, dia udah khatam juga, dan selanjutnya ada Raffi dan Faris yang akan kita kuliahkan di UHAMKA. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dengan mengeluarkan sebanyak itu uang, kita hanya menghasilkan para santri untuk menjadi hanya sebatas pengajar, hanya sebatas imam masjid? Apakah itu hanya untuk itu menelurkannya para santri ini yang sudah kita urus selama mereka tinggal di sini secara gratis, tapi hasilnya mereka hanya menjadi imam ataupun pengajar yang notabene hanya berdasarkan hafalan Quran dan tidak punya ilmu sama sekali, tidak bisa bahasa Arab, tidak ngerti bahasa Arab, ya kan, paham cuma dikit-dikit aja dan tidak ada ilmunya gitu, hanya sebagai penghafal Quran. Bahkan ya itu tadi, kalau sekolah tinggi tidak bisa menerima mereka tanpa mereka bisa bahasa Arab. Jadi bayangkan, tadi sudah saya sebutkan berapa orang, ada sekitar 5-6 orang dari 33 orang. Katakan yang 33 ini baru ya, katakan kita sebut dari 26 orang. Dari 26 orang ya, dari 26 orang itu hanya Komar, Hanif, Hamka, Wahyu lah mungkin sekarang ya, ada 4 orang cuma. Wahyu ini juga punya biaya, bukan nggak ada biayanya. Kalau nggak salah dia sudah memakan biaya antara 42 juta sampai 50 juta untuk biaya sekolahnya. Dan sekarang ada lagi Faris dan Raffi. Nggak tahu, kemarin saya sudah bayar 6 jutaan untuk dicicil. Apakah kita akan terus seperti ini atau bagaimana? Ya kan? Menurut saya ini nggak ada, buat saya sendiri pribadi udah nggak ada tantangannya lagi gitu. Dan menurut saya pondok ini nggak akan bisa dilegalitaskan kalau hanya berbentuk pondok konvensional seperti ini. Jadi itulah makanya saya ingin mengajak bapak-bapak memikirkan ini, apakah bisa pondok kita ini dirubah kurikulumnya ya, agar bisa menjadi sebuah pondok yang lebih bermanfaat untuk umat ya, untuk para santri-santrinya ke depannya, agar mereka juga punya masa depan yang baik, akan menelurkan para pendakwah, para pengajar Islam yang baik, yang berilmu gitu. Nah, itulah tujuan saya sebenarnya.
saya mohon maaf jika saya memberikan video ini sebagai sebagai bahan diskusi kita ke depannya, ya. Jadi sekali lagi saya mohon kesediaan bapak-bapak, abang-abang semuanya bisa mempertimbangkan dengan apa yang saya bicarakan di sini. Baik, itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.